Indonesia dicurangi wasit saat hadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan tipis 1-0 tuai kontroversi besar. Not two regimes playing against each other. It's not two ideologies playing against each other. It's two football teams playing against each other. It's football. It's football. If we don't have at least football to bring us together, if we listen to you all who are criticizing, who just want to... Laga antara Timnas Indonesia kontra Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dini hari tadi di Stadion King Abdullah Arab Saudi berakhir dengan kekalahan tipis 1-0 untuk Indonesia. Namun, hasil tersebut langsung menjadi sorotan besar setelah muncul berbagai dugaan kecurangan dan keputusan kontroversial wasit asal Tiongkok, Min Ho Chang, yang dinilai merugikan skuad Garuda sepanjang pertandingan. Sejak peluit awal dibunyikan, Indonesia tampil luar biasa disiplin dan berani menekan. Tim asuhan Patrick Kluivert itu justru lebih banyak menguasai bola di babak pertama. Kombinasi lini tengah yang diisi Tom Hai membuat serangan Indonesia terlihat begitu hidup. Beberapa peluang emas tercipta dari kaki Calvin Verdong, Mauro Geltran, dan Tom Hai, namun belum membuahkan hasil. Dua tembakan Verdong dari luar kotak penalti berhasil ditepis kiper Irak. Sementara sundulan Mauro Geltran di menit ke-38 hanya tipis melebar di sisi kanan gawang. Hingga turun minum, skor tetap kacamata 0-0. Namun sorotan media internasional justru memuji keberanian Indonesia yang mampu menekan raksasa Asia tersebut. Namun memasuki babak kedua, situasi berubah drastis. Wasit Min Ho Chang yang memimpin laga disebut membuat sejumlah keputusan aneh dan sangat merugikan Indonesia. Salah satunya terjadi pada menit ke-54 ketika Kevin Dix dilanggar keras di area tengah lapangan oleh pemain Irak. Namun wasit justru memberi pelanggaran untuk Irak. Keputusan tersebut langsung memicu protes keras dari pemain Indonesia. Namun wasit bergeming. Puncak kontroversi terjadi pada menit ke-67. Dalam situasi serangan balik cepat, Ole Romeni berduel dengan bek Irak di dalam kotak penalti lawan. Tayangan ulang jelas memperlihatkan Romeni disikut keras di wajah oleh pemain belakang Irak, yang membuatnya terjatuh dan berdarah. Bukannya memberi penalti, wasit justru menganggap Romeni melakukan diving dan memberinya kartu kuning. Padahal sesaat setelah itu, bek Irak yang menyikutnya justru menerima kartu merah karena dianggap melakukan permainan kasar sebelumnya. Keputusan tersebut memancing amarah seluruh pemain dan staf Indonesia. Bahkan pelatih Patrick Kluivert terlihat berteriak ke arah ofisial keempat, memprotes keras ketidakadilan tersebut. Di tribun penonton, ratusan supporter Indonesia yang hadir juga meneriakkan "VAR, VAR", meminta wasit meninjau ulang tayangan, namun permintaan itu diabaikan. Gol tunggal Irak kemudian tercipta di menit ke-80 melalui skema yang juga dipenuhi kontroversi. Dalam situasi tendangan bebas yang diberikan dengan posisi meragukan, tayangan ulang memperlihatkan setidaknya dua pemain Irak berada dalam posisi offside, namun hakim garis tetap membiarkan gol tersebut sah. Setelah gol itu, Indonesia mencoba membalas melalui serangan bertubi-tubi, namun kembali gagal menembus pertahanan Irak. Wasit Min Ho Chang juga menambah kekecewaan dengan memberikan tambahan waktu yang sangat singkat, hanya 3 menit, padahal laga sempat terhenti cukup lama akibat insiden dan perawatan pemain. Kekalahan ini membuat Indonesia harus menelan pil pahit. Selain kehilangan 3 poin penting, peluang menuju babak berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 kini menipis. Dengan hasil ini, posisi Indonesia di klasemen sementara menjadi sulit, dan perjuangan menuju mimpi tampil di Piala Dunia kembali terguncang. Setelah laga usai, berbagai reaksi keras bermunculan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir disebut tengah menyiapkan laporan resmi ke FIFA dan AFC terkait dugaan pelanggaran kode etik wasit. Dalam konferensi singkat di area mixed zone, Erick menegaskan bahwa Indonesia tidak meminta dimenangkan, tapi kami menuntut keadilan. Keputusan wasit malam ini mencederai semangat fair play. Bahkan beberapa media asing turut menyoroti jalannya pertandingan ini. Media asal Belanda, Football International, menulis bahwa Indonesia pantas mendapat lebih dari sekadar kekalahan karena permainan mereka jauh lebih baik dibanding Irak sebelum keputusan-keputusan aneh wasit mengubah arah laga. Sementara di media sosial, tagar Justice for Indonesia dan wasit curangi Garuda langsung menjadi trending topik di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara. Ribuan warganet mengecam kepemimpinan Min Ho Chang dan meminta FIFA untuk menindak tegas. Banyak juga legenda sepak bola nasional ikut bersuara. Bambang Pamungkas dalam unggahannya menulis,
Pertandingan tadi malam bukan hanya soal kalah dan menang, tapi soal harga diri. Kalau keadilan tidak ditegakkan, sepak bola Asia akan terus rusak. Kini sorotan publik tertuju pada langkah PSSI selanjutnya. Tuntutan untuk melaporkan wasit ke FIFA semakin besar. Banyak pihak mendesak agar Federasi Sepak Bola Dunia meninjau kembali hasil laga dan memberikan sanksi kepada wasit Min Ho Chang yang dianggap gagal menjaga netralitas. Apapun hasil akhirnya nanti, satu hal yang jelas, Timnas Indonesia telah berjuang luar biasa di lapangan. Meski harus kalah secara kontroversial, semangat dan perjuangan Garuda tetap mendapat apresiasi tinggi dari publik sepak bola tanah air. Kekalahan ini mungkin menyakitkan, namun semangat untuk menuntut keadilan dan memperjuangkan nama bangsa justru semakin membara. Open quote, kami tidak takut kalah, kami hanya takut dicurangi. Ujar salah satu pemain Indonesia seusai laga, kalimat yang kini menggema di hati jutaan pendukung merah putih di seluruh dunia. Close quote.